Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Mahira dengan NIM 69 ingin mempresentasikan topik tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Obat ada karena ada penyakit. Dalam topik yang dibahas, yakni obat dari segala penyakit dalam konsep Islam dan kesehatan, yang menjadi pertanyaan pertama ialah, apa saja sih penyakit yang dimaksud dalam Al-Quran? Penyakit manusia menurut Al-Quran ialah penyakit jasmani dan penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penjelasan tentang penyakit jasmani di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61, yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Allah juga menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu. Di dalam Al-Quran, penyakit hati dibagi menjadi dua, yakni penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 dan surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi bagaimana dengan obat? Doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Dari hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Tirmizi 2065 juga menyebutkan, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain atau perbuatan adil. Bagaimana dengan obat dari segala penyakit? Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Dalam surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 44 yang berbunyi, أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, yang artinya Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam Islam, adakah anjuran berobat jika sakit? Diriwayatkan dari Usama bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, serta dipandang sah oleh Tirmizi, katanya, saya datang menemui Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger disebabkan hormat dan takzim mereka kepada Nabi SAW. Saya pun memberi salam lalu duduk. Kemudian berdatanglah orang-orang Badu dari sana sini. Tanya mereka, ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Ujar Nabi SAW, berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit, melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit, yaitu penyakit tua. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Bagaimana dengan hukumnya? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut.
Beliau merinci menjadi 3 bagian. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Lalu bagaimana hukum berobat dengan barang yang haram? Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Apa sih yang menjadi dasar larangannya? Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajir al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tuak yang dijadikannya obat. Maka sabda Nabi Muhammad SAW adalah, itu bukanlah obat, tetapi penyakit. Diriwayatkan pula oleh Baihaqi dari Ummu Salaman dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Diriwayatkan pula dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni yang racun. Bahan-bahan apa sih yang dilarang? Pertama, ialah bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, atau najis, tuak, atau alkohol. Kemudian ada juga yang bahan yang dilarang secara khusus, seperti besi panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api, akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Hadis riwayat Bukhari 5702 dan Muslim 2205. Bagaimana dengan ruqyah dan doa-doa? Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Terima dari Auf bin Malik, katanya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Ujar Nabi SAW, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui, atau jelas dasar syariatnya. Bahan-bahan apa saja sih yang tercantum dalam Al-Quran? Yang tercantum dalam Al-Quran itu ada kurma, madu, tin, buah zaitun, delima, jahe, dan pisang. Jadi kesimpulannya, pengobatan Islam harus sesuai tuntunan syariah yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya. Dan juga tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan atau yang diharamkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.